saja diawali dengan pertanyaan, pertanda berita-berita ayat-ayat yang akan diurai setelah itu sangat penting. Karena begitu pentingnya bagi kita dengan baik. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Sudahkah datang kepadamu berita yang mengerikan? Kalau ada yang menjawab, sudah, mari kita perkuat keyakinan kita tentang berita peristiwa. Kalau ada yang menjawab, belum pernah datang. Pada siang ini saya sampaikan, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ada beberapa wajah di hari itu tertunduk hina. Ndak tahu mungkin kapalo kemudian pikiran kacau. Penyesalan datang. Kata Allah ayat berikutnya, amilatun nasibah, yang bekerja berpayah-payah. Karena apa dibayarkan? Karena mencari harta selama hidup di dunia. Tidak tahu siang jam malam, tidak tentu hujan jam pagi. Mengumpul, mencari, mengharapkan harta yang banyak, mencari pangkat jabatan yang tinggi. Kadang-kadang kok dapat tiket untuk orang, pokoknya jabatan tinggi. Padahal yang dikatakan Allah itu tak ada gunanya. Yang bekerja berpayah-payah, percuma harta kekayaan, percuma pangkat jabatan yang tinggi, tidak akan membantu di hari itu. Pak Bantun orang Minang Cimantong di Bukit Putih Jaraja di Tanah Taban. Bagi bagantong tubanan ala putih batu ke bati jatubanan la taban. Tak ada yang diharapkan. Taslan hamiyah, tinggalnya dalam api yang bergejolak. Api bergejolak yang dimaksud di sini adalah tinggalnya dalam api neraka yang panasnya dalam hadis dikatakan 70 kali lipat panasnya kompor LPG. Tinggal dalam api yang bergejolak itu. Tusqa min ainin aniyah, mereka diberi minum dari air panas mendidih yang direbus, yang digelegarkan dalam neraka itu. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', makanannya buah berduri. Minuman air panas mendidih, makanan buah berduri dari neraka. Kalaulah buah berduri yang akan dimakan oleh penduduk neraka itu ditelan tak bisa dimuntah pertama, yang menyangkut di rongkongan bagaikan ikan kena pancing. La yusminu wa la yughni min ju'. Minuman air panas mendidih, makanan buah berduri menyebabkan la yusminu, tidak mau gemuk. Kalau kagak puas nanti makan tu api, nanti minum api, wala yughni min ju', dan tidak pula menghilangkan lapar dan dahaga. Rupanya berita yang mengerikan itu tentang berita neraka. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyam, tidak akan mungkin masuk orang kafir, orang-orang berbuat dosa itu, orang-orang
orang-orang yang banyak dosa itu tidak akan mungkin masuk ke dalam surga Allah. Bagaimana tidak mungkin masuk gajah ke dalam lubang jarum? Mana gajah pada jarum? Gajah itu sekadang apa? Gajah sekadang kapok enggak, gajah sekadang untuk enggak, gajah sekadang gajah. Pajai kete apalagi lubangnya menjadi. Apakah mungkin masuk seekor gajah yang besar itu ke dalam lubang jarum? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Itu perumpamaan Allah begitu tidak mungkin masuknya orang kafir, orang yang beriman dengan dosa itu ke dalam surga Allah. Lahum min jahannam mihad. Mereka di dalam neraka itu mendapatkan tempat tidur iklan juga dari api neraka. Wa min fawqihim ghawas, di atas mereka ada lagi selimut dikaper tapi dari api neraka. Leta lo masuk neraka. Mengicau saya gak sabanta, mencubu saya gak sabanta sehingga terbekong keluar lain. Satu hari di dalam surat As-Sajdah dikatakan al-fasanatin mimma ta'udun. Satu hari dalam neraka itu sama dengan 1000 tahun dunia. Kok dapat jatah 2 hari 2000 tahun. Kalau dapat seminggu 7000 tahun. Kalau dapat sebulan pakai kalkulator khalidina fiha abada, kekal abadi mereka di dalam neraka itu. Tidak keluar. Bagaimana kondisi orang penduduk neraka itu? Summa la yamutu fiha wala yahya. Di dalam neraka itu tidak mati dan tidak pula dikatakan hidup. Itu mati. Dikatakan hidup tidak merasakan nyaman, dikatakan mati selalu merasakan azab. Na'udzubillah. Kita lihat ayat berikutnya. Wujuhu yawma izin na'imah. Di akhirat nanti tidak semuanya yang bertunduk hina, tidak semuanya ke neraka. Ada sebagian lagi, mudah-mudahan kita. Wujuhu yawma izin na'imah. Ada wajah-wajah berseri-seri. Nyo tak kalah tapi nyo syukur, nyo ceria, tak ada rusuh, tak ada penyesalan. Wajah yang berseri-seri. Wujuhu yawma izin na'imah lisa'iha radiyah. Dia ditempatkan pada tempat yang diredai. Allah ridha kepadanya, dia juga ridha kepada tempat yang diberikan oleh Allah. Wujuhu yawma izin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Itulah tempat yang sangat tinggi, itulah tempat yang sangat mulia. Bukan tempatnya saja yang tinggi, tapi orang yang dimasukkan ke dalam surga itu adalah orang-orang yang berjabatan tinggi mulia di sisi Allah. Siapa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Jelas tempat yang berbeda, tempat yang tidak sama. Maka Allah katakan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yasaw. Tidak sama orang beriman dengan orang fasik. Namanya tidak sama, tempatnya tidak sama, perangainya juga berbeda. Ini yang dikisahkan di dalam ayat surat Al-Waqiah. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga itu tidak ada berita hoax, tidak ada bertengkar, tidak ada carut marut, tidak ada dusta-dustain, hanya waqul hamdulillah. Mereka hanya memuji kebesaran Allah. La tasma'u fiha laghiyah.
Tidak ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Semua perkataan, semua apa yang didengar hanya menyejukkan telinga. Keadaan kita mudah-mudahan kita termasuk penduduk surga. Karena di dalam surga itu semuanya seumur semaya. Umur kita paling-paling 32, 33. Tidak ada 34. Walaupun 100 tahun dalam surga, 1000 tahun dalam surga, tetap muda belia. Nenek kita umurnya 150. Dia soleh, dia taat, meninggal dia ketika masuk ke dalam surga menjadi sweet seventeen, muda mantap. Kalau daerah masuk surga, ini datang dalam ini dia duduk orang dia itu dia menonton kata bahwa tidak muda dia tidak pernah mereka tua. Wujuh yawma izin na'imah lisamariya radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah. Tidak ada kata-kata cabut malu, tidak ada kata-kata kotor. Tanyo diri wakili. Lanjutkan ibadah baru yang kita laksanakan. Mungkinkah kita masuk ke dalam surga Allah? Kalau saya mengatakan belum layak. Karena kita tidak ada gading yang tak letak, tidak ada manusia yang tak salah. Tidak akan bernama gading kalau tak letak, tidak akan bernama manusia kalau tak salah. Sebaik-baik manusia bersalah, tubuh ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kalau sudah bertaubat nasuha, asarabukum ayyukaffiru ankum. Allah mudah-mudahan, moga-moga Allah akan hapuskan segala dosa dan kesalahanmu sepanjang kamu mau minta ampun. Wa yudkhilukum jannah. Lalu Allah memasukkannya ke dalam surganya Allah. Tinggal bagi kita mengisi sisa-sisa hidup kita. Mari dari sisa-sisa hidup yang masih tinggal ini, entah berapa yang tinggal, tidak tahu walau Pak. Isilah dengan selalu beribadah kepada Allah, istighfar kepada Allah. Isilah sisa-sisa hidup kita ini dengan amal soleh dan takwa kepada Allah agar kita menjadi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena harta kekayaan yang melimpah ruah, bukan karena pangkat jabatan yang tinggi, tapi adalah orang yang bertakwa kepadanya, insya Allah. Assalamualaikum.